Oke, Aquarius, ini adalah bacaanmu, bukan bacaan khusus. Tentu saja tidak akan cocok dengan semua Aquarian di luar sana. Diharapkan kebijakannya tidak perlu baper, tidak perlu drama. Karena hidup ini sudah terlalu banyak baper-baperan dan drama-dramaan yang tidak penting, oke? Dramanya dan bapernya diletakkan dulu. Selebihnya cek di kolom deskripsi. Terima kasih. Oke, datang-datang Gemini Libra. Sesama, Aquariusnya sedikit banget ya, karena ini pionnya pedang dan Page of Sword, dan benar-benar masih 50-50 ya, entah si dianya ataukah seseorang itu kesempatan itu lebih muda dari kamu dan baru menyapa hai ya, dan baru datang di hidupmu dan bawa semangat baru, entah kamunya atau dianya yang lebih muda. Dan saya lihat ada beberapa ini yang menjalankan usaha dan baru saja mau memulai, mau mengambil keputusan, bahkan lagi mempersiapkan, lagi planning agendanya bagaimana, apakah sukses di masa depan. Jangan bilang suksesnya dulu ya. Seperti kalau kenal seseorang, jangan mikir nikahnya dulu, penjajakannya dulu. Oke, jadi konsepnya itu diletakkan di tempat yang benar dan sesuai porsinya. Oke, jadi tidak harus melangkah ke 100 dulu, bahkan tidak harus melangkah ke 5 dulu. Jadi Anda harus melangkah dari titik 0 dulu, oke? Jadi pelan-pelan aja, agendanya dimatengin dulu, apalagi yang soal usaha dan keuangan. Dipastikan kalau kamu mau jumping ke satu tempat ke tempat lain, apapun itu, mau itu dalam hal hubungan, pekerjaan, keuangan, apapun itu maknanya ya, lingkungan yang baru, harus kamu pastikan benar-benar apakah seseorang itu, sesuatu itu, kesempatan itu, pekerjaan baru itu benar-benar memang ke kamu itu memang lebih baik dan memang lebih menjamin, memang lebih bisa menerima kamu, hal-hal seperti itu, etc. Oke? Leo, Sagittarius, sedikit Aries, saya lihat jadi 6 tongkat, benar-benar energi kemenangan ya. Karena ya itu kalkulasinya bagus dan orang itu memang iya sesuai yang kamu harapkan, jadi apalagi ya sudah, energi kemenangan ya. Ada satu kebersamaan, saya lihat apa yang kamu inginkan tercapai, karena saya lihat beberapa dari Aquarius itu sudah memaknai dan sudah paham menjalankan satu titik kesabaran, satu hal dalam diri yang namanya itu sabar, yang namanya itu menerima dan memahami sesuatu itu lebih luas, tidak yang terlalu terburu-buru, apalagi ya mempertanyakan ke diri sendiri yang maknanya itu sebenarnya tidak baik ya, karena itu lebih menyerang ke diri sendiri yang kenapa hal ini terjadi sama saya. Jadi ada satu titik Aquarius itu tidak lagi melihat hal itu seperti itu, jadi lebih memaknainya dengan menerima dan ya sudah, apa yang memang harus terjadi. Hari ini yang saya alami, saya sudah berbuat semampu saya dan akhirnya lebih bisa menata ke depan itu seperti apa. Jadi jalan yang lebih terang di sini jelas ada, kemenangan jelas ada, keuangan, pekerjaan jelas bagus. Saya tidak bilang keuangannya dulu ya, tetapi pekerjaan lebih banyak membuka bagi kamu, lebih banyak membuka kesempatan bagi kamu. Dalam hal hubungan, saya melihat banyak Aquarius lebih ke keuangan dulu daripada hubungan. Hubungan dia pikirkan dia memikirkan gitu loh, tetapi lebih mikirkan ke keuangannya dulu. Ya, jadi paham apa itu bertahap. Jadi tidak semuanya harus gerusa-gerusu begitu saja. Mungkin terburu-buru begitu saja. Oke, 4 pedang. Libra sesama Aquarius sedikit saya lihat sama Gemini, energi anginnya 2 kali, energi udaranya 2 kali, elemen udaranya 2 kali. Ada yang kadang masih stuck, bukan stuck seperti itu ya, masih, ya saya paham sulit ya, apalagi kalau sendiri, masih mikirkan pekerjaan, kehidupan pribadi, emosional harus ditata, keseimbangan diri harus ditampilkan, orang lain wajib dan maunya melihat kamu baik-baik saja, keluarga maknanya kamu tuh baik-baik saja, padahal dalam diri itu luar biasa gitu loh. Kadang kamu cuma pengen masuk kamar dan atau berada di tempat yang enak dan buat kamu damai, buat kamu sepi, dan kamu itu maknanya sebagai aduh akhirnya aku bisa tenang ya. Walaupun ketika kamu harus keluar lagi, walaupun kamu ketika harus melangkah lagi ke lingkungan tersebut, ke pekerjaan tersebut, ke orang-orang tersebut, ataupun bahkan ke keluarga tersebut, kamu nampaknya sebagai orang yang tidak punya masalah ya. Tapi memang di sini kamu sejenak pengen terhenti, sejenak kamu pengen tidak berusaha. Bukannya tidak berusaha kamu putus asa, tidak. Artinya kamu pengen melepas penat itu aja. Jadi ya ambil saja waktumu. Waktu mereka bukan waktu kamu, itu aja ya. Jadi kamu tidak terburu-buru dengan dirimu sendiri. High Priestess Virgo sama Taurus lebih banyak
pendeta wanita, ya ada unsur Cancernya juga saya lihat. Kekuatannya tuh di dirimu sendiri, karena memang saya lihat keberhasilan di sini. Ya, karena ini lebih kartunya kemakmuran diri gitu loh. Banyak orang nantinya akan melihat kamu gitu loh, menyadari buah dari ketekunannya kamu, dari usahanya kamu, dari kerjanya kamu, dari kuatnya kamu, dari keteguhannya kamu, saya lihat. Jadi kalau kamu memang merasa sekarang lagi di titik terendah, percayalah itu nggak selamanya, ya. Pasti ada satu saat kamu merasa rendah banget, ketika kamu melihat, aku nggak mampu lagi. Rasanya kok bolak-balik bukan waktuku. Satu waktu pasti kamu juga naik lagi, dan ketika kamu menyadari pola itu, ya, ada naik turunnya, kamu lebih bisa maknai hidup dengan lebih berlapang dada. Ya udah, inilah hidup. Ya udah, harus berjalan seperti ini. Jadi kamu lebih enak aja, lebih bisa nyantai aja, ya. Jangan takut. Jadi artinya memang di depan lebih baik saya lihat, dan kemakmuran jangan dibilang, banyak pintu lebih terbuka buat kamu. Dan kalau dari segi pasangan, saya lihat kamu masih harus mengerjakan PR ke dirimu sendiri deh. Memang orang memperhatikan kamu, ya, tetapi bagi yang mengharapkan pasangan ya, untuk yang benar-benar serius dan langgeng, ya, saya belum melihat dalam waktu dekat, ya. Tapi dari segi penjajakan ada, itu aja. Dari segi ngomong-ngomong, berbincang-bincang ada gitu loh. Tetapi masih terlalu jauh yang namanya itu nanti, wow, ke arah yang selalu serius. Masih dalam segi penjajakan, saya lihat. Oke, next, Magician. Ada yang berkaitan dengan magic kah? Ada yang belum sadar kalau kamu itu punya kekuatanmu sendiri, ya. Jadi tidak perlu mengandalkan kekuatan ini tidak kasat mata, itu buat apa gitu, ya. Saya tidak tahu konsepnya itu mau bagaimana, ya. Karena bagaimanapun apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Kalau kamu yang tadinya menanam tidak baik, pasti hasilnya tidak baik, ya. Dan ini saya lihat ada orang yang tergila-gila sama kamu sebenarnya, atau kamu yang tergila-gila sama seseorang. Terlalu mikir, terlalu dalam, ya. Dan ada unsur tidak sabaran ini saya lihat. Dan pengen melakukan segala cara. Kok begini sih? Kepinginnya seperti ini, tidak bisakah seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Tidak bisa seperti itu, ya. Sekali lagi gitu loh, kalau kamu maknanya hidup dengan lebih santai, ya sudah, biarkan berjalan apa adanya dulu. Serahkan sama alam, waktu, dan yang di atas. Sudah, itu aja kuncinya. Oke, tidak lain dan tidak bukan. Kesatria pedang, Aquarius, Libra, sama sedikit Gemini saya lihat. Oke, maunya cepat-cepat, ya kan, sesuai kemauannya kamu, ya. Di masa depan kamu yang cepat-cepat gitu loh. Tapi sekali lagi, ya, saya ini karena tadi sudah ada pionnya pedang, di sini sudah ada kesatria pedang, ya. Jadi kamu agak kurang, karena iya saya paham ketika hal itu bolak-balik terulang-ulang, dan sepertinya ada unsur bosan, sepertinya ada unsur kamu ini susah untuk mulai sesuatu yang bagi kamu itu butuhkan waktu. Saya paham hal itu. Jadi ya, kalau kata saya gitu, benar-benar dilihat baik enggaknya buat kamu, ya. Kalau dengan terburu-buru kamu merasa itu lebih baik buat kamu, silahkan. Tetapi memang saya lihat harus pelan-pelan. Karena kesatria pedang itu tidak matang, ya. Secepat dia masuk, secepat dia keluar. Jadi bisa sesaat kamu itu begitu ke orang itu, begitu cinta ke orang itu, begitu perhatian orang itu juga begitu seperti itu, atau pekerjaan itu begitu kamu itu karena terlalu inginnya, yakin akan suatu itu lebih baik buat kamu. Tetapi langsung dihempaskan pada kenyataan, ternyata dia bukan satu-satunya, ternyata dia bukan orang tersebut, ternyata pekerjaan itu tidak lebih baik dari pekerjaan sebelumnya, dan hal sebagainya. Jadi memang perhitungan itu harus kamu matangkan dahulu, ya. Itu aja. Kartu terakhir, Death. Scorpio sayang. Scorpio ada yang harus berakhir, ya. Entah itu kebiasaanmu, cara berpikirmu, atau orang-orang di sekelilingmu yang memang tidak membangun kamu. Saya lihat memang ini polanya kamu sebenarnya yang harus berakhir, ya. Kalau ada sesuatu yang harus diakhiri gitu loh. Jadi memang untuk melahirkan diri kamu yang baru, ya. Ini bukan kartu yang buruk deh. Karena ada sesuatu hal baru yang lahir dari kamu, dan itu menuntut kesadarannya kamu 100% untuk kamu berubah. Itu aja. Oke, thank you Aquarius.